Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali di pagi yang penuh barokah ini kami kembali lagi tentunya di acara kebanggaan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Mutiara Hati. Subhanallah, senang ya. Baik kabarnya bunda-bunda, ayahanda? Sehat ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini seperti biasanya setiap Senin pagi kita selalu bersama Dai Berjuta Pemirsa. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Baik, Kiai? alhamdulillah sehat. Baru pulang kalau nggak salah? Iya, dingin banget. Dingin ya? Iya, sampai 2 derajat ya. Oh 2 derajat ya? Benar. Saya juga dingin banget nih, Subhanallah. pagi ini ya. Ya. Tapi kita sapa Ya. bagi ayah bunda yang berada di rumah ya. Semoga tetap sehat, Amin. panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Termasuk yang berada di rumah sakit juga tuh. Saya lihat masih ada nasogastric tube. Saya lihat masih ada endotracheal tube. Saya lihat juga ada IV line ke pembuluh darah. Saya lihat juga Masya Allah ada subhanallah lebih parah lagi tuh central vena pressure. Infus ke pusat jantung, elektrokardiografi, kontrol jantung. Semoga ayah bunda sehat ya. Amin. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin, amin, Sembuh, amin. sembuh dan sembuh, sehat-sehat dan sehat. Ya, Ya, baik. dan pagi hari ini kita nanti akan membahas masalah Mi'raj orang beriman dan sudah hadir tentunya di studio ini. Iya. Bunda-bunda, ayahanda yang sudah hadir. Ini boleh saya perkenalkan Pak Kiai ya? Baik, silakan. Dari Majelis Taklim Masjid Jami Al Khairiyah, Pisangan, Jakarta Timur, pimpinan Ibu Hajah Alit Sumarni. Selanjutnya dari Majelis Taklim Al Kausar, Bogor, pimpinan Ibu Hajah Sofi. Majelis Taklim Nurul Islam, Kebayoran, pimpinan Ibu Hajah Sri Suliah. Dan Majelis Taklim Al Ikhlas, Rawamangun, pimpinan Ibu Hajah Nasuha. Majelis Taklim Raudatul Jannah, Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Hajah Budi Murni. Dan Majelis Taklim Maulida Fitria Bekasi, pimpinan Ibu Hajah Adis Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali saya pagi hari ini tentunya banyak sekali yang hadir pada pagi hari ini. Masih antri di depan tuh, menanti dan menunggu. Iya. Semoga dapat giliran ya. Amin. Dan tentunya kita yang hadir di sini diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Kiai, tema kita adalah Mi'raj orang beriman. Kita akan sama-sama dengarkan tentunya pembacaan surat suci Al-Qur'an Al-Isra ayat 1 oleh Qori Nazli Arfah Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, itu tadi pembacaan surat Al-Quran Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Qori'ah kita Nazli Arfah Nasution. Dan Pak Kiai, pembahasan kita kali ini mengenai Mi'raj orang beriman. Yang tadi saya sudah tanyakan, sebenarnya Mi'raj orang beriman itu apa ya Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa jelaskan. Ya, baik Pak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, di mana saja ayah bundaku terkasih berada, pada hari ini luar biasa, Allah pasti sayang kepada hamba-Nya beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Dan insya Allah semoga kita selalu mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, rahmat terbuka buat kita semua. Amin. Dan insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Amin. Amin. Bagaimana ayah bundaku yang tersegalanya, maksudnya yang terhormat, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini tema menunjukkan pada Mi'raj orang yang beriman adalah sholat, as-sholah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Amin dong. Amin. Saya tidak mau terkadang, maaf ya, ini banyak orang yang memang sholat tapi wala sholah. Saya nggak mau nanti ada sholat tapi wala sholah. Sholatnya rajin, ya, tetapi mohon maaf lahir batin, perbuatan durjana, dosa-dosa besar dilakukan. Auzubillah. Banyak orang mengatakan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Auzubillah. Ya. Dan yang seperti ini mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Kenapa? Karena kita semua pengajiannya pengajian yang ikhlas karena Allah. Yang bilang amin cuma 13 orang. Ikhlas karena Allah, nothing tulus. Amin dong. Amin. Makanya Nabi mengatakan idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya farta'u, ikutlah kalian bercengkrama. Kamu mampir. Kalau diam saja. Kamu mampir. Maksudnya mampir tuh kemana? Agus Dermawan, taman surga. Sampai sahabat lu bertanya lo, Ustadz, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, Pak Julian. Ya. Apa yang dimaksud taman surga itu? Kok ada taman surga di sebuah taklim, ada satu halakoh. Kok Rasul mengatakan taman surga sampai sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Walaupun taman surga pakai ngantuk, tapi taman surga. Mata kelep. Ujiannya seperti itu. Ya. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga itu wahai Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa tuh? Sahabat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa taman surga itu Nabi berkata adalah hilaqah dzikri. Taman surga itu ada satu kelompok halakoh yang sedang berzikir macam kita semua. Amin. Amin. Yang sedang taklim. Ternyata innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Ternyata sesungguhnya Allah mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat Allah. Alhamdulillah. Ngapain tuh malaikat? Perintah Allah. Dan malaikat itu searching. Bu. Sehat. Kalau saya bilang sehat, ngantuk ini. Searching, dia mencari. Yatlubuna khilaqo dzikri, dia mencari orang yang sedang berzikir. Ternyata ketemu tuh
di TVRI acara Serambi Islami. Alhamdulillah. Faida atau alaihim hafu bihim. Apabila malaikat itu ketemu sama orang yang tengah berzikir, berdoa, taklim, satu halakoh seperti ini, maka malaikat langsung turun dan berjumpa bersama kita. Alhamdulillah. Namanya malaikat rahmat. Selanjutnya itu malaikat, lanjut. Kita break dulu Pak Kiai. Karena kita akan lanjutkan setelah Selalu tuh Bapak Julian kalau saya lagi begini tuh break dulu. Balap-balapan ya. Ya udah. Tapi nggak apa-apa Pak. It's Baik, okay. pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Dai berjuta pemirsa, Pak Kiai Haji Agus Dermawan, dan masih di Serambi Islami. Iya, Pak Kiai tadi begini-begini nih, balap-balapannya. Betul kan sekali. kita harus, kalau misalnya kita melewati taman-taman surga, kita harus mampir tadi Pak Kiai. Betul sekali. Iya. Ya Bunda, ayahandaku yang tercinta, para pemirsa Indonesia, mampir, singgah. Sebab dunia ini transit loh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini karokibin. Dunia itu tempat kita menyemai. Yang kita petik di kemudian hari, pada saat nanti di hari kiamat, itu kebaikan kita akan muncul. Termasuk keburukan, ada mizan. Nah di sini ayah bundaku, para pemirsa yang tercinta, kalau kita bicara soal kebaikan dan kebaikan terus, bahwa transit karokibin seperti orang tengah berkendaraan, kemudian istazla tahta sajaratin, dia melihat ada pohonan itu, kemudian dia mampir itu dunia. Kemudian dia duduk di satu pohon itu, tahta sajarah, di bawah pohon, ngapain dia? Roha, istirahat. Itu dunia sebentar. Kemudian watarokaha, dan dia berlanjut bergerak menuju ke padang yang alam yang baka, yang kekal abadi. Insya Allah. Tapi harus punya bekal. Nah di sini sholat tuh, bahwa sholat yang awal nanti dihisap di hari kiamat. Kita nggak mau tuh sholatnya, maaf ya, kadang-kadang sorry. Saya baru aja sembahyang, sholat zuhur, baru zuhur udah asar lagi. Ya zuhurnya 2:30. Baru asar udah maghrib. Asarnya 5:30. Ini namanya orang-orang yang munafik. Ya. Innal munafikina tuh ya, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, mereka tuh ngelecehin, ngebohongin, nipu Allah. Allah nggak tinggal diam loh, wa huwa khadi'uhum. Dan Allah sendiri itu akan memperlakukan kamu seperti apa yang kamu lakukan kepada Allah. Makanya ada satu kalimat Quran mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Amin dong. Amin. Dan bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Nauzubillah min. Makanya ada peribahasa Pak Julian, give the best and the best will come back to you. Berikanlah yang terbaik kepada siapapun dan kebaikan itu akan kembali ke dirimu, insya Allah. Amin ya robbal. Surahnya Al-Isra, ya surah Al-Isra itu surat ke-17 ayat 1. Jadi Allah mengatakan dengan kalimat bahwa kaitannya tentang Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cukup populer ini ayat. Nah, peringatan Isra Mi'raj di mana saja ibundaku yang tercinta, ayahandaku yang tersayang, di mana saja diperingati. Tapi tetap saja kita peringati Isra Mi'raj sampai larut malam, bahkan kita siang. Maaf, tidak dihiraukan. Tetap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi tidak dipatri di hati. Mana aplikasi, ayo. Mana implementasi, mana realisasi, mana amalnya. Kebaikan-kebaikan tetap subuh kesiangan terus.
Zohor kesibukan terus, asar serba tanggung. Maghribnya kecapean, isyanya bagus pada ngaku semua pada. Berputar sirkulasi kehidupan manusia. Padahal kalau orang yang tidak pernah sujud, dialah orang-orang yang sombong. Subhanalladzi asra. Betapa hebat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi, maaf, mungkin kalau zakat turun malaikat Jibril. Sampaikan urusan zakat. Mungkin kalau bicara soal Ramadan, puasa, datang Jibril, turun, sampaikan wahyunya melalui Jibril. Mungkin kalau bicara soal-soal selain itu ibadah, zikir maupun muamalah, Jibril. Tapi urusan sholat, ibu, pokoknya saya udah begini deh. Ya, sebelum lebih jauh. Tapi urusan sholat, nabinya langsung dipanggil menghadap ke Allah. Sidratil Muntaha, Rafraful Ahdar, ke Mustawa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Haram. Sebelum Nabi Muhammad diisrokan, bahkan dimi'rajkan, itu Nabi konon kabar historis sejarah pakai dibedah dulu. Dibawanya ya ke tempat sumur Zam-Zam, dibedah, bahkan ada bahasa operasi. Sebelum dokter menemukan operasi itu, tapi Nabi sudah dioperasi lebih dulu oleh malaikat Jibril dan dimasukkan iman, ya. Kemudian ilmu, dimasukkan lagi takwa, dimasukkan lagi semua kata-kata yang keikhlasan yang cakap, dibersihkan suci. Baru Nabi Muhammad diberangkatkan menuju ke Masjidil Aqsa dengan kendaraannya, kendaraan Buruk. Kendaraan buruk. Ya, bukannya borok tadi. Buruk. Makanya jangan sambil ngantuk. Borok. Buruk. Buruk. Al-barku, kecepatannya itu laksana kilat, Bunda. Sehat? Tuh, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ini peristiwa tidak bisa masuk akal, Pak Julian. Mana mungkin kalau otak yang bicara, otak yang cerdas ngomong dari Haram ke Aqsa, Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. 7 lapis langit, Rafraful Ahdar, ke Mustawa. Dalam tempo waktu cuma sepertiga malam sebelum subuh Nabi sudah kembali lagi ke bumi. Bayangkan, otak yang ngomong gak mungkin. Tetapi ini adalah bukan kemauan manusia. Bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah. Kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat dahsyat, yang gak bisa masuk akal. Allah mengatakan kalimat awalnya tasbih tanbih, subhana, maha suci Allah. Tuh, bi'abdihi. Ada kalimat hambanya, memberangkatkan hambanya Rasul baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hambanya. Banyak orang yang mengaku aku hamba Allah. Agus Dermawan hamba Allah, semua Pak Julian hamba Allah, semua hamba Allah. Maaf, tapi Tuhan Allah belum mengaku kita sebagai hambanya. Kita banyak mengaku. Tetapi ini kalimat bi'abdihi langsung dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya yang soleh, yang baik, yang al-amin, yang amanah, yang siddiq, yang tablik dan fatonah, yang luar biasa. Sangat luar biasa mengakui Allah kepada Nabi Muhammad sebagai hambanya. Iya. Dan selanjutnya, gimana Pak? Kita break dulu Pak. Oke, kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Tapi Ya. kan gimana caranya? Iya, pokoknya. Ya, Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya luar biasa seru pagi hari ini. Dan masih bersama kita di sini di Seram Islami.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Tentunya di Serambi Islami. Iya Pak Kiai, Iya. mungkin bisa dilanjutkan lagi mengenai mi'rajnya orang beriman. Karena ternyata mi'rajnya orang beriman itu adalah sholat. Betul sekali. Yang tadi disampaikan Pak Kiai. Iya, histori sejarah yang dialami oleh Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata bi'abdihi. Bahwa Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Betul? Tetapi yang kedua, ada poin lagi yang penting. Ternyata bi'abdihi ini Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Kalau kata hamba, para pemirsa, hamba itu adalah persatuan antara ruh dan jasad. Merinding saya. Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jasadnya ikut. Jadi kalimat subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, hambanya itu adalah persatuan antara ruh dan jasad, itu namanya hamba. Tapi kalau umpama jasadnya aja tanpa ruhnya di bumi, jasad pergi, itu bukannya hamba, itu namanya mayitun. Jasad nggak pakai ruh, mayat. Tetapi kalau umpama ruhnya saja Nabi Muhammad, jasadnya ada di bumi, ruhnya saja. Maaf, maka ruh Nabi Muhammad sama jasad bersatu, bi'abdihi. Kalau umpamanya ruh tanpa jasad, itu namanya tuyulun. Tuyul. Enggak. Ada aja istilahnya. roh gentayangan. Tapi ini penafsiran orang-orang, roh saja, jasad. Tidak. Bi'abdihi ini hambanya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan ruh dan jasad terus. Makanya ada seorang Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Itu kalau tarhim menjelang subuh. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Niltawal anamuniyam. Itu mana kalimat Allahnya? Ya man asra. Duhai Allah yang mengisrokan nih manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya man asra bikal muhaiminu. Allah yang maha pelindung, yang mengisrokanmu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailan, pada malam hari. Niltawal anamuniyam. Ya, engkau telah mendapatkan satu kenikmatan, satu anugerah, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah di mana orang tengah tertidur dan terlena. Niltawal anamuniyam. Wa taqaddam tali shalah fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Ternyata waktu itu yang ada di langit semuanya, makhluk-makhluk Allah, termasuk malaikat, semua sholat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antal imam, dan engkau wahai Muhammad, wa taqaddam tali sholati fa shalah kullu man fis sama wa antal imam, dan engkau wahai Muhammad menjadi imam. Luar biasa, alhamdulillah. Ternyata pas usai jadi imam, orang sholat semua, as-sholat di belakang Nabi. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida. Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah ke Sidratil Muntaha, ke Rafraful Ahdar, ke Mustawa. Di sanalah ada panggilan Allah, dan Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Coba. Ternyata subhanallah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tahiyat, penghormatan, segala kehormatan dan keberkahan, mubarakah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut, dan kebahagiaan, semua adalah milik Allah. Langsung Allah mengatakan, menjawab ucapan kalimat Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, dan Allah langsung mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam sejahtera untuk kamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan salam,
dari Allah kepada Nabi. Langsung malaikat menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Salam sejahtera buat kami semua. Dan buat orang-orang yang soleh dan soleha macam kita. Artinya sejak dulu Nabi Muhammad, malaikat sudah ingat pada umatnya macam kita. Alhamdulillah. Dulu nabinya ingat pada umatnya. Sekarang banyak umatnya lupa sama nabinya. Tolong. Dan selanjutnya, pada saat ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, kemudian alladzi barakna haulahu, ternyata Allah, yang telah kami berikan keberkahan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, ya, ternyata agar kami pertunjukkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah, kebesarannya, ya, innahu wasamil basir, sungguhnya dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini bicaranya nakli. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah kemauan Allah. Contoh saja, ada semut yang begitu kecil, dia datang menghadap kepada teman-teman semut lainnya. Kata semut Surabaya, saya dari Surabaya mau Jakarta. Hanya makan waktu cuma 1 jam berangkat jalan dari Surabaya ke Jakarta. Lo nggak mungkin loh. Kita aja sampai 15-13 jam loh. Kendaraan pakai pesawat 1 jam. Maaf ya. Apalagi semut yang kecil. Tapi semut berkata, saya nggak jalan sendiri. Di Surabaya saya nemplok tuh di bannya. Saya naik tuh ke ban pesawat. Dibawa ke Jakarta. Dalam tempo waktu 1 jam saya sampai ke Jakarta. Maksudnya dia numpang. Dia numpang di pesawat juga. Atau numpang di rambutan. Atau numpang di baju ibu. Bukan semutnya, bukan Nabi Muhammad yang jalan. Tetapi dijalankan oleh Allah. Saya punya jam. Sekarang menunjukkan jam seandainya. Jam 6. Seandainya jam 6 pagi. Ya, berputar ke jam 6 lagi. Pagi ketemu pagi, 24 jam. Sekarang paku jam tangan ini saya cabut pakunya. Saya putar. Jam 6 sampai ke jam 6 lagi, makan waktu cuma 30 detik. Jam saya ngomong sama jam bapak, jam ibu. Hei pak, ibu, saya berputar dari jam 6 ke jam 6, makan waktu cuma setengah menit. Ibu bilang, bohong. Bapak bilang, bohong jam kiai. Saya 24 jam. Tapi jam saya bicara, maaf, saya bukan berputar sendiri, saya diputar oleh yang punya. Saya diputar oleh yang punya. Demikian Rasulullah. Diberangkatkan oleh yang punya Rasul, yang punya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oleh karena itu, inti poin hikmahnya tidak lain adalah 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Salat jangan ditinggalkan, insya Allah. Sebab as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama. Kalau yang salat, dialah orang yang menegakkan agama. Amin semuanya. Yang tidak salat, dia penghancur agama. Na'udzubillah min as-salatu fiddin kama thali ra'si fil jasad. Salat pada agama seperti kepala pada jasad. Alhamdulillah. Jadi Pak Julian, kita lanjut. Kita break dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah komersial berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentukan saksikan terus Serambi Islami, tentunya hanya di TVRI. Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Serambi Islami. Ya, masih semangat ya? Masih tuh Pak Kiai ya. Dan tema kita masih Miraj orang beriman. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tuh bertemu menerima wahyu sholat 5 waktu. Jadi memang Mirajnya orang beriman adalah sholat Pak Kiai ya. Dan itu kita harus jalankan, memang udah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai orang muslim untuk lebih selalu istiqomah untuk menjalankan. Karena memang di tengah kesibukan sekarang ini tuh kadang ada yang dijama gitu loh Pak Kiai. Agak sulit gitu. Mungkin Pak Kiai bisa jelaskan. Tidak ada yang sulit.
Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan loh, enggak menghendaki kesulitan. Loh kita enggak lagi sakit, enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, kita berbaring, tertidur. Enggak bisa kita tertidur, ya, dengan isyarat. Enggak bisa dengan isyarat mata. Hati dulu, sholatin aja. Gimana sih? Belum mati disolatin. Hati. Sholatin aja. Bisa sembuh itu orang yang tadi sekali sakit dia sembuh. Langsung disolatin, emang saya udah mati apa gitu. Saudara, ternyata sholat itu, maaf, tidak ada yang susah. Oh, Agus Dermawan, kita berpergian saja boleh, kita dijamak kok, di qashar, baik takdim maupun takhir. Islam itu mudah, gampang, tapi jangan dimudah-mudahin. Gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Siapa bilang Islam itu berat, agama yang susah? Oh tidak. Makanya orang-orang yang subhanallah, orang yang ahli sholat, ahli rojab, sampai ada satu satu statement Nabi mengatakan, Inna rojaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Rojab itu, nih, yang sebentar datang, Rojab itu bulannya Allah Pak Julian. Rojab itu bulannya Allah. Kenapa bulannya Allah? Karena di dalamnya ada satu peristiwa. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj, intinya sholat. Bulannya Allah. Wa sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Di mana bulanku itu bulan pembersihan jiwa. Bulan di mana menyongsong Ramadan, kita harus sucikan, bersihkan hati. Kemudian war Ramadan syahr umati, Ramadan itu adalah nanti sebagai bulan umatku, bulan kita semua. Oh tapi hebat. Betapa orang yang ahli Rajab, ahli Sya'ban, ahli Ramadan, semua ahli kebaikan. Ternyata di hari kiamat nanti orang merasa keberatan. Ibu ngomong, dia diri. Memang kenapa ibu saya berdiri? Tuh kan, rapih dan rata, kemudian tidak ada yang mengantuk. Alhamdulillah. Hari kiamat di mana orang kesusahan, kesulitan, termehek-mehek. Tahu termehek-mehek? Ada orang yang berteriak lapar dan haus. Ada juga yang mengatakan, Allah, aku bertobat. Aku bertobat. Tapi saat itu ternyata ada orang yang berjalan gegap gempita. Cakep tuh orang. Itu orang cakep, pakaiannya putih-putih. Ada yang berjilbab, hijabnya merah. Hijau, biru, warna-warni, hitam. Catur. Alhamdulillah saya sebagai ketua catur ya. Itu Allahu Akbar. Berangkat menuju kemana? Ternyata berjalan cakep. Fayakhrujun nur. Ada suara. Aina rojabiyun. Aina rojabiyun. Di mana orang yang ahli Rajab. Ahli Sya'ban. Ahli Ramadan. Rajabiyun. Ternyata datang tuh sekelompok orang. Fayakhrujun nur, keluar sinar dari wajahnya, cakep berseri-seri, manis. Ini apa glowing. Faya pakai krim malam, krim siang, krim malam. Perawatan. Fayakhrujun nur, wajah itu keluar sinar dari wajahnya. Alhamdulillah. Tanya interupsi kemana Agus Dermawan? Ternyata fayattabi'u Jibril wa Mikail. Yamuruna ala siratul mustaqim kal barqil khatib. Kemana dia? Melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Cepatnya bukan main. Tapi yang membacking manusia itu yang sekelompok orang tadi. Fayattabi'u Jibril wa Mikail. Jibril dan Mikail yang membacking manusia itu. Setelah sampai di ujung jembatan siratul mustaqim. Ternyata apa kelakuan hamba-hamba Allah yang tadi kinclong, yang cakep, yang glowing tadi. Fayakhrujun nur, fayasjuduna lillah. Mereka semua sujud di hadapan Allahu Akbar. Pas sujud di hadapan Allah, apa kata Allah? Irfa'u.
ru'usakum, angkat kepala kamu semua. Sekarang saatnya kau bukan sujud di hadapanku lagi. Sekarang saatnya kau masuk ke surga yang aku siapkan di seberang sebelah sana. Mudah-mudahan di surga ada tulisan gede banget. Selamat datang jamaah Serambi Islami TVRI. Masya Allah. Saya lihat ibu depan semuanya. Cakep-cakep semua. Insya Allah menjadi ahli surga semua. Baik. Ya. Saya kembali ke. Ya Pak Kiai. Jadi kalau sholat itu disebut mi'rajnya orang beriman karena mungkin pada saat sholat kita langsung berbicara langsung. Ya, dialog. Dialog pada Allah ya. Ibu tahu gak? Idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Tahu gak yang namanya as-sholatu mi'rajul mu'minin? Ustaz? Ya Syekh. Itu pada saat dia berdialog, dia baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung Allah menjawab, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Dijawab. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baini abdi wa li abdi mas'al. Apa yang kamu minta sekarang? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hamidani abdi, bahwa hambaku telah memuji aku. Majadani abdi, asna alayya abdi. Allahu Akbar. Semua Pak Julian, itu hamba membaca ayat itu langsung connect dan Allah menjawab. Kalau tahu artinya para pemirsa, mohon izin semua. Kalau artinya tahu tentang esensi sholat, dia akan khusyuk, dia tawadu, dan dia berkata kalimat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ya, demikian Pak Julian. Ya, baik. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya masih di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini dengan tema Mi'raj orang beriman. Dan masih bersama dengan Kiai berjuta pemirsa, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Agus Dermawan. Dan kita masih dalam Serambi Islami. Semangat Bu ya? Masih dong ya, walaupun sudah sudah agak meninggi. Matahari sudah mulai kelihatan, tapi masih tetap semangat ya. Pak Kiai tadi melanjutkan pertanyaan saya. Kadang-kadang kalau orang sholat itu, kalau saya pribadi kadang-kadang kalau habis sholat tuh ini udah rakaat keberapa gitu ya. Kadang suka lupa gitu. Karena mungkin nggak konsentrasi. Mungkin mewakili bunda-bunda ya, benar ya bunda ya? Bisa dijelaskan Pak Kiai? Lupa itu disebabkan dengan urusan dunia kita. Kenapa bisa 3 apa 2? 2 apa 3? Kalau menurut saya itu biasanya manusia itu banyak aktivitas. Makanya ada wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun fisiknya Nabi sudah wafat, sudah meninggal, dikuburnya di makbarah, yaitu di Masjid Nabawi di Madinah, Bapak. Tetapi ajarannya al-Islam masih tetap ya'lu wa la yu'la alaih, tetap tinggi Islam. Maksud saya adalah Al-Quran sebagai warisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dari Allah kepada Nabi. Ada 2 tuh, taraktu fikum amroin lan tadilu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi, al-hadis. Nah sekarang saudara yang terhormat, Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kamu telah lihat aku salat. Biasanya i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dunia itu selamanya, nggak ada kepuasan, nggak ada habis-habisnya. Dapat 1 minta 2, dapat 2 mau
3. Dapat 3 ingin. Sudah 4 apa yang dibilang? Sunnah Rasul. Dapat mobil 1, 2, terus nggak ada habisnya sampai Allah mengatakan hatta zurtumul makobir, sampai kau masuk ke liang kubur baru ada kepuasan hidup manusia. Maksud saya kalau kita diselimuti tentang dunia terus, sampai kapan kita nggak akan khusyuk? 2 apa 3 rakaat. Nah, konon kabar ahli fikih mengatakan kalau seandainya lupa, jangan ambil yang terbanyak cepat selesai. Ambil yang dikit, Pak. 2 apa 3 nih? Gua ambil 4 aja deh. Jangan. 2 apa 3 nih? 2 aja deh. Habis 2 ini langsung tahiyat. Makanya jangan banyak pikiran Pak Julian, insya Allah. Concern. Amin dong. Amin. Ya, mungkin Pak Kiai ada yang ingin bertanya dari bunda-bunda dan ayahanda yang hadir di studio. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, nama saya Ibu Haja Budi Murni dari Kampung Melayu. Saya ingin bertanya Pak Kiai. Baik. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj tentang tasahud akhir, bagaimana berpercakapan kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon penjelasannya. Baik, itu tadi pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kiai Haji wabarakatuh. Agus Dermawan yang terhormat, nama saya Ibu An Hasanah dari Majelis Ta'lim Akhlas Rawamangun. Mohon penjelasannya bagaimana caranya kalau kita mengerjakan sholat dalam keadaan hati yang khusyuk. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bunda, ayahanda yang ingin bertanya silakan. Pertanyaan ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siapa nama? Saya dari Ibu Yanti dari Majelis Taklim Al-Qaryah Pisangan, Jakarta Timur. Oke, silakan. Mohon Yang Pak ketuanya Ustadz. Ibu Alit. Ya. Ibu Alit siapa? Siapa namanya? Iya, baik. Lanjut. Begini Pak Ustadz, mohon kiatnya supaya anak remaja kita itu selalu melaksanakan sholat tanpa kita menyuruhnya. Mohon kiat-kiatnya. Kesadaran ya. Iya, syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu Pak Kiai? Lagi. Oh lagi, baik. Silakan kita buka untuk pertanyaan keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, saya ingin bertanya, saya Hamidah dari Majelis Taklim Nurul Islam, Kebayoran Lama Selatan. Pertanyaannya, ada orang yang rajin sholatnya tapi perilakunya buruk. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mungkin bisa dijawab satu-satu pertanyaannya. Ini yang pertama adalah mohon penjelasan Pak Kiai ketika Rasulullah Isra Mi'raj tentang kalimat tasyahud akhir yang merupakan percakapan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tadi saya sudah menjabarkan tentang histori sejarah di mana saat Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu saya sudah berangkat ke sana ke Palestina berkali-kali. Masya Allah, yaitu ada masjid namanya Al-Qiblah. Ada masjid Qiblah itu masjid yang baru. Ada masjid yang memang the Dome of the Rock itu. The Dome of the Rock itu ada masjid Kubah. Kubah itu masjid kubah batu. Tapi warnanya kuning, sekarang dikatakan masjid kubah emas ya. Dan kemudian the Dome of the Rock itu ada juga kubah yang silver yang memang sudah warna lamaan banget ya. Itu namanya masjid Aqsa Qadim. Aqsa Qadim itu masjid lama. Tapi yang di atas bawah masjid lama yang histori sejarah banyak di masjid lama itu. Ya, kemudian di atas yang sudah dicor itu Masjid Al-Qiblah, masjid yang baru. Tapi semuanya dikatakan Masjidil Aqsa. Di Masjid The Dome of the Rock itu, itu ada tapak, jadi tapak tilas Nabi Muhammad sewaktu menginjak batu itu.
Ya, tempat di mana Buraq dan Nabi Muhammad berangkat terbang. Sud wa ilal muntaha. Sampai Jibril itu nggak ngikut. Bersama Buraqnya itu wa ilal muntaha rufi takariman wa sami'tanida. Di sana Nabi mengatakan atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka kata Allah ayuhan nabi wa rahmatullahi, dan malaikat menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ternyata hal yang seperti itu memang inti poinnya adalah 5 waktu sholat jangan ditinggalkan. Oke, ya Ibu. Yang kedua tentang? Yang kedua tentang bagaimana caranya supaya kita khusyuk dalam sholat. Khusyuk saya katakan bahwa kehusyuan itu kalau break dulu kali ya. Jadi kalau kita jawab khusyuk, kalau break dulu. Oke. Kalau saya menjawab ada tulisan break, itu nggak khusyuk jadinya. Silakan. Baik, kita akan break sebentar ya. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di sini di Serambi Islami. Dan masih membahas tema kita adalah Mi'raj orang beriman. Dan tadi Pak Kiai ada pertanyaan mengenai bagaimana sih supaya kita khusyuk dalam sholat. Ya. Para pemirsa Indonesia, Pak Julian, bunda-bundaku, ayahandaku yang tercinta, bagaimana khusyuk kalau kita selalu berbuat yang tidak baik? Jadi perbuatan dunia yang tidak baik, yang Allahu Akbar, yang dilakukan oleh setiap insan. Kita kan hubungan kepada Allah vertikal, hubungan kepada manusia horizontal, kepada alam. Di satu sisi kita masih punya hati yang, maaf 10 jari saya, kotor, ternoda. Dan kita berpikir, contoh, teman kita maju, kita nggak maju. Teman kita baru punya yang baru, kita nggak punya. Itu hati yang buruk tidak akan muncul kehusyuan. Kalau hati yang bersih, hati yang bening, hati yang suci, nothing tulus, ikhlas karena Allah, menerima apa adanya, dia qanaah, percaya sama saya. Dan dia akan mensyukuri nikmat yang sudah ada. Syukur akan nikmat yang sudah ada, dia akan fokus dan dia tidak akan memikirkan neko-neko. Tahu neko-neko? Nggak akan berpikir yang lain. Dan dia berpikir kepada saya, bersyukur kepadamu. Saya sehat, amin. Saya panjang umur, amin. Saya berkah, amin. Saya nggak pernah memikirkan tentang orang lain. Tetapi, kecuali sedekah, saya bersedekah. Tetapi saya fokus kepada Allah. Kita nggak pernah khusyuk. Kalau kita masih bercerita tentang hati yang buruk yang saya, makanya perlakukanlah. Insya Allah kalau kita habis usai sholat seakan kita mati meninggal. Yang dikatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Dan saya berkali-kali ngomong pada minggu yang lalu bahwa ihsan. Kata ihsan itu kalau kita menyembah kepada Allah seakan kita melihat Allah, betul? Kalau kita nggak melihat Allah tapi Allah yang melihat kita, maka muncul kehusyuan. Amin dong. Amin. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah bagaimana mohon arahan dari Pak Kiai di zaman serba maju ini, milenial, agar anak kita rajin dan tidak meninggalkan sholat. Karena susah banget zaman sekarang nih kalau suruh anak sholat tuh Pak Kiai. Ya tergantung dong. Bagaimana anak mau baik, bagaimana suami juga mau baik, bagaimana istri mau baik, bagaimana keluarga mau baik. Kalau semuanya Allahu Akbar tidak baik, tidak ada sinergi positif. Kalau seandainya satu orang dalam rumah tangga kita Pak. Ya. Satu orang saja yang tidak mau sholat. Terkadang suami sholat, istri nggak sholat. Anak nggak sholat. Ada istri sholat, suami nggak sholat. Ada suami istri sholat, anak nggak sholat. Ada anak sholat, suami istri nggak sholat. Ada semuanya sholat, ada suaminya nggak sholat. Ada semuanya sholat, ada semuanya nggak sholat. Inilah manusia hidup berumah tangga itu. Harus sadar diri, ibda' binafsik. Yang saya katakan kemarin, charity begins at home. Bahwa amal soleh itu dimulai dari rumah tangga kita. Jadi kalau umpama, maaf, mohon izin para pemirsa. Kalau seandainya ada satu orang saja di rumah tangga kita yang tidak sholat. Satu orang saja. Itu satu kemalangan yang paling malang. Tapi lebih malang dari Kalimalang. Percaya sama saya. Iya.
itu bisa hancur. Makanya syukuri, sholat itu tanda syukur kepada Allah, amin dong. Amin. Makanya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, jangan menyerah, jangan menyerah. Faham semuanya? Paham. Lanjut ya, baik. Dan pertanyaan keempat ini Pak Kiai, bagaimana tanggapan Pak Kiai dengan orang yang rajin sholat, tetapi perilakunya sebaliknya juga alahnya tidak baik, tapi rajin sholat. Iya, itu termasuk orang yang munafik, yang mempermainkan sholat loh. Sampai Allah mengatakan innal munafikina yukhadi'unallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah juga bisa dong bohongin dia. Terkadang kalau dia mau sholat, ya, jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila datang dia mendirikan sholat, kemudian sholat itu terlambat. Dan dia kusala, maksud saya malas-malesan. Dan orang qamu, ya kusala, dia sholatnya itu dia kusala, malas-malesan. Yang saya katakan tadi bahwa subuhnya jam 7, kemudian zuhurnya jam 2:30, asarnya 5:30, maghribnya jam 7 kurang seperempat ya. Maaf, mungkin isyaknya itu menjelang subuh. Ini yang dimaksud mengulur bahkan menunda-nunda waktu sholat. Makanya ada satu peribahasa mengatakan don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan kau tunda-tunda program hari ini untuk hari esok. Jadi kerjakan sholat tepat pada waktunya. Sholatu ala waktiha. Ya demikian ya, Pak. Baik Pak. Pak Kiai, baik. Dan selanjutnya kami masih membuka pertanyaan, sesi pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Baik. Mohon izin untuk bertanya. Iya, baik. Di era sekarang, orang itu sekarang terjebak pada kesibukan bekerja untuk mengejar kebutuhan duniawi. Nah, pada saat bekerja, sering sekali kita jumpai mereka terlambat di dalam melaksanakan sholat. Tentu saja dengan berbagai macam alasan. Entah karena masih rapat, entah karena tanggung pekerjaan, ataupun oleh perusahaan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, mohon solusi dari Pak Kiai, bagaimana solusinya mengatasi masalah ini. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama saya Ibu Sri Yunus dari Jemaah Majelis Taklim Al-Kautsar Duta Kencana Bogor. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan, tentunya kita akan komersial dulu berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih sekali lagi Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Ya Pak Kiai, tadi sudah ada satu pertanyaan, ya. Mungkin kita akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan ke-6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Agus Darmawan yang saya hormati, bicara mengenai tentang peristiwa Isra Mi'raj, berarti kan berkaitan dengan dua tanah suci, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang ingin saya tanyakan, apakah dahulu kiblat kita itu Masjidil Aqsa? Mohon penjelasannya dengan Pak Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua pertanyaan. Sekalian siapa yang bertanya? Silakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya hormati, mohon izin Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, amalan sholat wajib itu adalah amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang benarkah seperti itu Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi? Satu lagi yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Pak Ustadz yang saya hormati, saya perkenalkan diri saya Ibu Zuhro dari Masjid Taklim Al-Khoriyah, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau orang yang tidak pernah sholat seumur-umur dan belum dia bertobat sudah meninggal dunia. Bagaimana itu Pak Ustadz? Saya mohon ke penjelasannya dan segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, serem juga nih Pak Kiai pertanyaannya. Tadi Ibu barusan Ibu Zuhro tanya tentang tidak sholat seumur hidup. Iya. Sekarang diganti lagi seumur umur. Baik, kita akan bahas satu persatu ya Pak Kiai ya. Iya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, masih ada Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Agus Darmawan. Matanallahu hatikum. Amin. Amin insyaallah. Saya Agus Munandar dari MT Al-Khairiyah Pisangan Timur. Mengenai Isra Mi'raj, Nabi itu kan ditunjukkan betapa banyak Allah pertunjukkan mungkin sebagai siksaan-siksaan. Ada diantaranya ada banyak perempuan yang rambutnya palanya digulung ular terus-terusan dan banyak macam sebagai siksa. Ada juga yang digambarkan orang bertanam, begitu ditanam di belakangnya udah numbuh langsung panen. Itu tolong gambaran-gambaran siksa semacam itu sebagai dosa apa, dan yang semacam panen itu gambaran dari apa. Untuk penjelasannya kami mengucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mungkin kita akan jawab satu persatu. Ini pertanyaannya, pertanyaan kelima adalah bagaimana arahan dari Pak Kiai dalam pekerjaan kita sering terlambat sholat, apa solusinya Pak Kiai? Apakah harus pindah kerja gitu? Iya, di satu sisi bekerja, cari nafkah itu sangat amat penting ya untuk kehidupan keluarga. Tetapi kita bisa memilah dan memilih akan pekerjaan itu. Ada pekerjaan yang tidak boleh sholat, artinya memang dia silakan sholat, tapi dia langsung mempenjara kita untuk tidak melaksanakan sholat. Ya. Tapi kita sholat pun tidak mesti harus di luar, di dalam juga boleh. Ya, kita cari kiblat, di tempat pekerjaan pun juga boleh. Jangan sampai ada kata tidak sempat, bahkan kejam majikan kita, bos kita kejam, tidak ada. Ya, oleh karena itu sebisa kita, sepinter-pinter kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa di mana saja Anda berada. Walau di tempat itu lain, dengan syarat sahnya itu kan harus masuk waktu, kemudian jauh daripada najis, suasana toharah, ya kebersihan sudah dijamin. Nah itu dia. Ya, oleh karena itu lanjutkan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan banyak kok. Ya, pekerjaan banyak di tempat-tempat yang memang cocok buat kita. Tidak satu pekerjaan. Saya bekerja di sebuah tempat yang mengharamkan, oh pindah, tidak di tempat itu. Saya bekerja di tempat minuman keras, pindah, nggak boleh. Biasanya kalau seperti itu kita mendekati kepada keharaman dan kita setuju kepada pekerjaan yang haram-haram itu. Bismillah karena Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Amin dong. Amin. Diam-diam baik ya. Allah kasih solusi. Solusinya bagaimana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Lanjut. Ya, lanjut pertanyaannya ke-6 adalah mungkin Pak Kiai bisa jelaskan mengenai Isra Mi'raj yang bersangkutan tentang dua tanah suci, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apakah benar dahulu kiblat kita adalah Masjidil Aqsa? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Sewaktu Nabi Muhammad sholat zuhur, 2 rakaat yang terakhir dia memang menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Tetapi saat itu ya Allah memerintahkan, malaikat itu merintahkan untuk fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi hadapkan wajahmu ke Masjid Haram, pindah.
Jadi 180 derajat dia berpaling menuju ke haram Ka'bah, Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina dan seterusnya. Faham? Iya betul. Tadinya Nabi Muhammad ke arah kiblat Aqsa 180 derajat langsung balik arah, ya. Jadi Allah itu mengatakan fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Hadapkan wajah, palingkan wajahmu ke haram. Maksudnya ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Lanjut. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang sholat wajib merupakan amalan pertama yang dihisab. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Jadi fa'in soluhat soluhat sa'iru amalhi wa in fasadat pada fasadat sa'iru amalhi. Jadi sebetulnya sholat itu yang akan dihisab. Kalau sholatnya baik, pekerjaan semua baik. Amin. Sebaliknya sholatnya nggak bener, maaf ya, sholatnya nggak bener, maksudnya nggak bener tuh bukan sholatnya, manusianya nggak bener. Kadang-kadang kita sholat bukan karena Allah, karena mertua. Sholat bukan karena Allah, karena supaya kita dilihat sama sang pacar. Nggak bisa seperti itu. Jadi semua sholat karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat seumur-umur atau seumur hidup? Seumur-umur atau seumur hidup? Ini jawabannya harus Allah langsung nih. Ini jawabannya langsung Allah langsung. Ya. Tapi ada orang yang sholat tapi dia tidak khusyuk sholatnya. Ada orang yang nggak sholat tapi khusyuk dia. Dengarin dulu. Ada orang mengatakan saya Ustadz biarpun nggak sholat, biarpun nggak puasa, biarpun nggak zakat, tapi iman saya tebel. Tebel dari mana? Sholat kagak kok imannya tebal. Justru aplikasi iman takwa itu ya sholat. Setrum nggak pernah dilihat, setrum. Tapi ada setrum karena lampu nyala. Iman nggak pernah dilihat, iman nggak pernah bisa dilihat. Tapi aplikasi iman itu bisa dilihat karena sholatnya rajin. Karena zakatnya, karena infak, sodakohnya, puasanya, faham. Amat sangat neraka. Auzubillahi min dzalik. Seumur-umur. Tadi bilang seumur hidup. Tapi kita nggak boleh berucap seperti itu, nggak boleh menjudge orang kayak begitu. Itu urusan Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak mengatakan neraka, tidak. Tapi kita hanya mengucapkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya. Berikan petunjuk karena mereka nggak tahu. Mungkin ya, paham ya? Semoga Allah berikan petunjuk kepada orang yang tidak pernah sholat. Amin, amin, amin. Semoga Allah berikan taubat, nasuha. Ada Pak Ibu nasuha ini? Semoga nanti nasuha kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Tunggu sebentar. Kok kenapa dia nanya kok feedback ke sono tuh? Karena ada orang yang namanya Ibu Hajah Nasuha. Iya, subhanallah. Ya. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break sebentar. Baik, pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tentunya masih di Seram Islami. Pemirsa TVRI, tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih di Seram Islami. Dan masih bersama Kiai Haji Agus Dermawan Dai Berjuta pemirsa. Dan Pak Kiai, kita akan lanjutkan, ini ada pertanyaan terakhir nih mengenai Isra Miraj Nabi Muhammad. Itu banyak sekali pada saat Isra Miraj Nabi Muhammad banyak sekali diperlihatkan atau ditunjukkan mengenai siksa-siksa orang di api neraka. Sebenarnya yang memperlihatkan seperti adanya siksa yang ininya panjang Pak, mulut lidahnya panjang dan sebagainya. Mungkin apa sebenarnya amalan-amalan apa yang membuat mereka bisa dalam keadaan seperti itu? Ya, dalam satu histori sejarah para pemirsa Pak Julian, ya memang diceritakan, apakah memang saya bisa memahami tentang itu, bahwa konon kabar cerita itu ada melintasi beberapa kuburan. Dan kuburan itu ada perempuan yang sedang disiksa. Ya, bukan hanya rambutnya saja yang dijenggut atau rambutnya saja yang banyak, maaf mungkin ada banyak kutunya, atau hewan yang melilit. Mungkin kabarnya tidak pernah menggunakan hijab, bahwa itu adalah aurat.
Tapi ada juga maaf yang disiksa manusia laki-laki. Laki-laki itu maaf yang kalau istinja tidak pernah kalau buang air kecil, ya kalau mungkin dia tidak pernah istinja. Jadi yang dikatakan awalu mayu hasabu bihil abdu fil qabri al baul, kan gitu. Ada awalu mayu hasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nah inilah digambarkan. Ada juga orang yang lidahnya ya tergunting sambung. Ada juga yang memang harum semerbak wangi. Yang saya katakan tadi bahwa makam Siti Masitoh yang harum semerbak mempertahankan akidah tauhid la ilaha illallah. Walau mati tukang sisirnya anak Fir'aun terjatuh hanya mengucapkan kata astagfirullahalazim langsung dihukum. Bahkan dilempar ke kuali yang besar. Mungkin ada orang sedang bercocok tanam, segera cepat seperti siaran niaga TVRI waktu itu. Tanam bibit langsung tumbuh, namanya siaran niaga. Ya, waktu zaman-zaman itu kan cepat sekali. Itu tergantung kepada amal kebaikan atau amal keburukan masing-masing. Itu yang berkali-kali saya bicara tentang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat kebaikan, tumbuh kebaikan. Bila kamu jahat, tumbuh kejahatan. Nauzubillah min. Itu digambarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maksud umatnya tidak seperti itu. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad berbuat yang baik dan baik terus. Oke. Amin. Ya, Pak Kiai mungkin pertanyaan sudah kita tutup dan Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, ayah bundaku yang tersayang, di mana saja ayah bunda berada, tentunya Mi'raj adalah orang-orang yang beriman tentang sholat. Atau sholat adalah Mi'rajnya orang-orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Statement Quran surahnya Al-Isra ayat 1 menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah yang memberangkatkan. Bukan Nabi. Bukan Nabi yang berangkat sendiri, tapi linuriyahu min ayatina. Untuk kami pertunjukkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan inti poinnya tidak lain adalah peringatan Isra Mi'raj di mana saja berada. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sebab salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Kalau yang salat dialah menegak agama, yang tidak salat dia penghancur agama. Dan ketahuilah bahwa as-salatu fiddin kamathali ra'si fil jasad. Salat pada agama seperti halnya kepala pada jasad manusia. Walaupun ada teriakan kalimat aina rajabiyun, kemudian fayahrujun nur, ternyata ada fayattabi'u Jibril wa Mikail yamuruna ala siratal mustaqim kal barqil khatib, kemudian wa yasjuduna lillah. Ternyata inti poinnya semua orang yang ahli salat, ahli rajab, ahli surga semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap pada esensi salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pesan yang terakhir dari saya, janganlah tinggalkan salat. Maka salatlah Anda semua sebelum Anda disolatkan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya pagi hari ini. Ya. Dan tentunya pemirsa TVRI dimanapun saja berada, itulah tadi kajian kita pagi hari ini Serambi Islami dengan tema Mi'raj orang beriman. Dan tentunya saya Julian Dekra Ismail dan seluruh kru dari TVRI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min rasyidin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Allah
Allah maafkan dosa hamba-Mu hari ini. Ampunkan kesalahan hamba-Mu hari ini. Hamba banyak dosa ya Allah. Hamba banyak dosa ya Allah. Kami bertobat, ilahi Robbi anta maksudi, waridoka matlubi. Apabila Engkau tidak memaafkan dosa kesalahan kami, bumi yang mana tempat kami berpijak, langit yang mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Hari berjumpa minggu, dan minggu berjumpa bertemu dengan bulan. Bulan bertemu dengan tahun. Umur kami bertambah terus. Kami yakin hakikatnya umur kami berkurang terus. Yang sebentar ajal akan menjemput kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami terbayang wajah mama kami. Kami terbayang wajah ibu kami. Kami terbayang wajah ayah kami. Mereka yang melahirkan kami bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena lahirnya kami. Darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Kami belum sempat membalas jasa-jasanya. Keburu ibu kami meninggal dunia. Keburu ayah kami meninggal dunia. Ya Allah, berikan surga yang teratas untuknya ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Sebagai tabungan di masa kini, di masa akan datang. Ya Allah, sampaikan hati kami. Sucikan hati kami ya Allah. TVRI, Serambi Islami, tempat wadah sarana yang terbaik untuk kebaikan dan kebaikan. Khususnya penyebaran dakwah Islam yang mulia ini. Wa'fu ana ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.